semuanya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang logika Fajri metode Sugeno. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Bibiana Bibindiri Ama dan teman saya Hermes Syarina dan saya Yerimo Timau. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengantar logika Fajri metode Sugeno, di mana di bagian pertama ini akan dibahas mengenai definisi, jenis-jenis, langkah pengerjaan dari logika Fajri Sugeno. Baik, kita masuk ke bagian definisi logika Fajri Sugeno. Nah, model Fajri Sugeno adalah salah satu metode inferensi dalam sistem logika Fajri yang memiliki output berbentuk fungsi matematis atau linear. Nah, artinya hasil akhir dari sistem Fajri Sugeno ini berbeda dari sistem Fajri Mamdani, di mana hasilnya itu adalah nilai numerik yang dihitung secara langsung. Nah, selanjutnya yaitu ciri khas dari Sugeno sendiri, yaitu yang pertama premis, di mana di bagian if-nya itu berupa himpunan Fajri, kemudian konsekuennya di bagian then berupa fungsi matematis atau linear. Nah, model Sugeno itu sendiri digunakan untuk berbagai keperluan, seperti yang pertama yaitu sistem kontrol, sistem pendukung keputusan, prediksi dan peramalan, sistem adaptif seperti ANFIS, di mana model ini dikembangkan dengan tujuan untuk membuat sistem Fajri yang lebih mudah diintegrasikan dengan model matematis atau algoritma adaptif. Selanjutnya yaitu struktur dasar sistem Fajri Sugeno. Adapun strukturnya itu tahapan yang pertama yaitu fajifikasi, di mana berfungsi untuk mengubah input Krips menjadi derajat keanggotaan Fajri. Kemudian tahapan yang kedua yaitu rule base, berfungsi untuk menyimpan aturan if then. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu mesin inferensi, yang berfungsi untuk menghitung kekuatan aktivasi dari setiap aturan. Tahapan yang keempat yaitu agregasi atau output dari rule-nya, yang berfungsi untuk menggabungkan hasil semua aturan. Tahapan yang terakhir yaitu defajifikasi, yang berfungsi untuk menghasilkan output akhir berupa nilai numerik. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis metode Fajri Sugeno. Jenis yang pertama yaitu ordenol, di mana untuk ordenol itu dia akan memuat if A, N, B, dan C sama dengan K, di mana K itu merupakan suatu konstanta tegas. Terus model yang kedua yaitu Fajri Sugeno orde 1, di mana if A, N, B, dan C kurang P1 dikali X1 ditambah seterusnya sampai ditambah PN dikali XN ditambah Q, di mana P dan Q itu merupakan sebuah konstanta dalam konsekuen. Terus untuk langkah-langkah pengerjaannya itu yang pertama fajifikasi, di mana kita akan mengubah nilai input atau nilai Krips-nya itu menjadi derajat keanggotaan Fajri berdasarkan fungsi keanggotaan yang sesuai. Terus langkah yang kedua yaitu kita akan melakukan evaluasi aturan, di mana akan ditentukan kekuatan aktivasi untuk setiap aturan menggunakan operator Fajri. Biasanya itu menggunakan min atau perkalian, di mana rumusnya itu WI sama dengan mu A1 X1 dikali mu A2 X2. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung output dari setiap aturan. Nah, untuk menghitung setiap aturan ke I, maka perlu ditentukan dulu outputnya, yaitu yang pertama jika tipenya itu konstan, di mana YI-nya itu sama dengan CI. Terus yang kedua jika tipe linear, di mana YI sama dengan P1X X1 ditambah P2 X2 ditambah R. Nah, tahapan yang keempat yaitu defajifikasi, di mana kita akan menghitung output akhir menggunakan rata-rata berbobot, yaitu Y sama dengan omega I dikali YI per sigma WI. Nah, rumus ini akan menghasilkan suatu nilai Krips atau nilai tegas sebagai hasil dari sistem Fajri Sugeno. Terus langkah yang terakhir yaitu kita akan melakukan interpretasi hasil, di mana nilai Y yang dihasilkan itu merupakan nilai keputusan dari sistem dan dapat langsung digunakan karena hasilnya itu berupa numerik. Jadi tidak diperlukan lagi proses sentroid seperti yang ada di metode Mamdani.
Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Baik, yang berikutnya yaitu contoh. Kita masuk pada contoh yang pertama, di mana sebuah tim pencinta alam melakukan pendakian ke Gunung Prau. Untuk menjaga keselamatan, tim ingin memperkirakan tingkat resiko pendaki Y menggunakan sistem logika Fajri Sugeno yang mempertimbangkan 3 faktor utama. Yang faktor yang pertama, ketinggian gunung x1 dalam meter dengan himpunan rendah, sedang, dan tinggi. Faktor yang kedua yaitu kondisi cuaca x2 dalam skala indeks 0 sampai 100, semakin tinggi sama dengan semakin buruk, di mana himpunannya itu cerah, mendung, dan hujan. Faktor yang ketiga yaitu kesiapan pendaki x3 berdasarkan penilaian fisik dan perlengkapan dengan indeks 0 sampai 100 dengan himpunan rendah, cukup, dan baik. Tim akan mendaki Gunung Prau dengan kondisi berikut: ketinggian gunung sama dengan 2.500 meter, indeks cuaca 65, kesiapan pendaki 55. Gunakan sistem Fajri Sugeno di atas untuk menghitung tingkat risiko pendaki Y. Kita masuk pada bagian penyelesaian, di mana output Y atau tingkat risiko pendakian, di mana YI sama dengan I X1 tambah BI X2 ditambah CI X3 ditambah DI, di mana semakin besar nilai Y maka semakin tinggi risiko pendakian. Bagian B, himpunan Fajrinya. Yang pertama itu ketinggian gunung dalam satuan meter. Yang pertama rendah, fungsi keanggotaannya yaitu mu Rx sama dengan 1, di mana X lebih kecil sama dengan 1500, 2000 kurang X per 500, untuk X lebih besar 1500 dan X lebih kecil 2000. 0 untuk X lebih besar sama dengan 2000. Yang kedua yaitu sedang, dan fungsi keanggotaannya yaitu mu Rx sama dengan 0, di mana X lebih kecil sama dengan 1500 atau X lebih besar sama dengan 2000. X kurang 1500 per 500 untuk X lebih kecil, untuk X lebih besar 1500 dan X lebih kecil 2000. 3000 kurang X per 1000 untuk X lebih besar 2000 dan lebih kecil 3000. Yang ketiga, tingginya. Fungsi keanggotaannya yaitu mu Rx, di mana 0 untuk X lebih kecil 2000 dan X kurang 2000 per 1000 untuk X lebih besar 2000 dan X lebih kecil dari 3000. 1 untuk X lebih besar 3000. Kita masuk pada variabel yang kedua yaitu variabel cuaca dengan himpunan cerah. Fungsi keanggotaannya dapat dilihat pada slide, dan himpunan mendung fungsi keanggotaannya juga teman-teman bisa lihat pada slide. Dan yang ketiga yaitu himpunan hujan, fungsi keanggotaannya juga dapat teman-teman lihat pada slide. Berikutnya itu variabel kesiapan pendaki dengan himpunan rendah, fungsi keanggotaannya juga teman-teman bisa lihat pada slide. Yang berikutnya itu himpunan cukup, fungsi keanggotaannya juga dapat teman-teman lihat pada slide. Yang ketiga itu himpunan baik, fungsi keanggotaannya teman-teman bisa lihat pada slide. Bagian rulesnya teman-teman bisa lihat pada slide. Rulesnya ada 9 dengan catatan rumus linear disesuaikan supaya semakin tinggi ketinggian dan cuaca buruk dan kesiapan rendah, risiko akan meningkat.
Sekarang yang berikut kita masuk ke langkah-langkah perhitungan. Yang pertama, langkah falsifikasi. Dalam langkah falsifikasi ini kita menghitung derajat keanggotaan setiap himpunan. Nah, yang pertama kita melihat derajat keanggotaan himpunan ketinggian, di mana X1-nya sama dengan 2.500 meter. Yang pertama, untuk rendah, kita lihat pada tabel di mana fungsi anggotanya sama dengan 2000 kurang 2500 dibagi 500 dan nilainya mendekati 0. Dan yang kedua, sedang, fungsi keanggotanya sama dengan 300 dikurang 2500 dibagi 1000, di mana 1000 itu adalah selisihnya dan nilainya sama dengan 0,5. Dilihat pada tabel di mana dia itu bertepat pada 0,5, di mana dia itu berpotongan. Dan yang ketiga, tinggi, dengan fungsi keanggotanya sama dengan 2500 dikurang 2000 dibagi 1000 dengan nilainya sama dengan 0,5. Yang kedua, himpunan cuaca dengan X2-nya sama dengan 65. Yang pertama kita lihat himpunannya. Yang pertama cerah dengan nilai mu X2-nya sama dengan 0. Yang kedua mendung dengan fungsi keanggotaannya sama dengan 80 kurang 65 dibagi 30 dan nilainya sama dengan 0,5 seperti pada tabel. Yang ketiga, hujan dengan fungsi keanggotanya 65 kurang 50 dibagi 30, di mana nilainya itu sama dengan 0,5. Yang berikut, himpunan kesiapan, di mana nilai X3-nya sama dengan 55. Yang pertama kita lihat rendah, di mana fungsi keanggotanya itu adalah 60 dikurang 55 dibagi 20, itu hasilnya sama dengan atau nilainya yaitu 0,25. Yang kedua, untuk cukup, fungsi keanggotanya sama dengan 55 dikurang 40 dibagi 20, itu nilainya sama dengan 0,75. Dan yang berikut, baik, fungsi keanggotanya sama dengan 0. Dan untuk melihat nilai tersebut, kita bisa lihat pada grafik fungsi keanggotaan pada himpunan kesiapan. Langkah yang kedua yaitu hitung derajat kebenaran atau alfa I per aturan. Nah, di sini diperoleh 9 rule, di mana setiap rule itu kita pasangkan setiap himpunan. Di mana misalnya saya ambil contoh himpunan rendah dengan cuaca cerah dan kesiapan baik. Nah, di setiap himpunan itu harus dipasangkan sehingga diperoleh seperti pada slide dengan masing-masing nilai alfa I-nya, yaitu juga pada slide tertera. Next. Yang ketiga, setelah kita mendapat langkah yang kedua, selanjutnya kita menghitung output setiap aturan, di mana simbolnya yaitu YI. Nah, yang pertama untuk R5, model perhitungannya itu sama dengan Y5 sama dengan 0,32500 tambah seterusnya, diperoleh hasilnya sama dengan R5 sama dengan 804, R6 yaitu Y6 sama dengan 816, R9 yaitu Y9 sama dengan 1337. Nah, jika nilainya sudah diperoleh, selanjutnya langkah yang berikut adalah defalsifikasi atau weighted average. Nah, simbolnya yaitu Y star sama dengan sigma alfa I YI dibagi sigma alfa I. Kita langsung substitusikan berdasarkan rumus tersebut, di mana setiap sigma alfa itu kita hitung dan diperoleh nilainya 940.020,25. Nah, yang berikut, yang paling terakhir adalah interpretasi hasil. Jika kita sudah melakukan perhitungan
langkah yang paling terakhir adalah bagaimana kita menginterpretasi hasil yang sudah kita peroleh. Dari contoh yang telah dipaparkan, di mana rentang nilai dari 0 sampai 300, kategori risikonya sama dengan rendah, interpretasinya cuaca baik dengan jalur aman, rekomendasi pendakian aman. Terus untuk rentang nilai 301 sampai 600, kategori risikonya sedang, interpretasinya jalur mulai menantang, sehingga direkomendasikan untuk waspadai kondisi tubuh. Dan yang berikut untuk 601 sampai 900, kategori risikonya tinggi, interpretasinya adalah kondisi alam berisiko dan direkomendasikan hanya untuk pendaki berpengalaman. Dan yang terakhir, untuk rentang nilai lebih dari 900, kategori risikonya sangat tinggi, interpretasinya potensi bahaya besar, dan direkomendasikan pendakian sebaiknya ditunda. Nah, dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa Y sama dengan 940,25 itu berisiko sangat tinggi. Yang terakhir, analisis. Yang pertama, ketinggian 2.500 meter termasuk sedang sampai tinggi itu akan menimbulkan risiko yang bertambah. Yang kedua, cuaca mendung ditambah hujan itu akan mengakibatkan meningkatkan risiko. Dan yang ketiga, kesiapan pendakinya 55, di mana itu cukup tetapi belum ideal. Dan yang berikut kesimpulannya, pendakian tidak direkomendasikan dilakukan pada saat ini dengan kondisi seperti ini dan disarankan menunggu cuaca cerah untuk meningkatkan kesiapan fisik serta perlengkapan. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.